Ini tanggal 24, hari keempat aku di Kota Biak. Oke, ini kita letak di sini. Aku mau ke laundryan dulu. Samping aku menginap nih. Mau rujaknya berapa? Terus kita langsung on the way ke Goa Jepang. Ya, sini kita udah nyampe di Goa Jepang Biak. Dari Goa Jepang Biak, aku sama Kak Daniel melanjutkan perjalanan menuju pantai dan Kali Biru Samares yang jaraknya kurang lebih 25 sampai 30 kilometeran gitulah. Ya, kita bisa tempuh dalam waktu 45 menit sampai 1 jam, katanya sih begitu. Ini kita pakai motor. Desa Samares ini masuk ke distrik Biak Timur, dan nanti kita juga akan melewati beberapa kampung seperti Kampung Wari, Kampung Ruar, Warari, dan Insrom. Baru yang terakhir kita masuk ke Desa Samares. Jalanannya ini so far udah beraspal ya, dan cukup mulus kayak baru dikerjain gitu. Tapi kata Kak Daniel nanti ada beberapa titik yang lumayan ekstrim, tapi itu di area hutan yang udah deket di lokasi pantai dan Kali Biru Samaresnya. Jadi di sana tuh udah kayak bukit-bukit naik turun kelok-kelok gitu. Di sana katanya jalannya kurang bagus, apalagi kalau hujan, dan mudahan hari ini kita nggak dapet hujan. Nah, ini kita udah masuk ke area hutannya nih guys. Di sini udah nggak ada rumah atau perkampungan gitu. Jalanannya juga lebih kecil. Sebetulnya orang-orang kalau datang ke sini tuh umumnya pakai mobil, tapi ini kita pakai motor. Nggak apa-apa. Dan aku tuh lebih seneng pakai motor karena bisa leluasa gitu loh ngelihat suasana jalanannya. Nah, ini juga jalanannya udah mulai naik turun ya, terus agak berkelok-kelok. Dan pantai sebelah ke pinggiran pantai sebelah ini. Iya. Wow, jalannya ini nih. Sudah turunannya. Ini kalau ada kerikil-kerikil ini yang bahaya. Ah, itulah dia. Bisa tergelincir soalnya. Oke. Sampai. Kita udah sampai ya, total perjalanan tadi 1 jaman, dan lokasi Kali Biru dan pantainya ini ternyata berdekatan. Tapi kita masuk ke Kali Biru dulu, baru nanti ke pantainya. Dan lokasi Kali Birunya ini benar-benar di hutan dengan pohon-pohon yang tinggi rimbun begitu. Wow, itu di depan Kali Birunya guys. Ih, besar ya kak ya? Iya. Ih, luar biasa. Tadi sebelum kesini aku semangat banget mau mandi. Aku kirain tempatnya itu kecil Kali Birunya, nggak taunya nyampe sini besar. Terus sampai sini itu vibes-nya agak gimana gitu karena nggak ada orang sama sekali, dan lokasi Kali Biru ini bener-bener di tengah hutan. Cuman denger suara-suara binatang aja guys, jadi aku agak parno sedikit. Untung aku kesininya sama Kak Daniel, dimana Kak Daniel ini orang asli kampung di sini ya, di Biak. Dan dia tuh udah biasa banget ke tempat-tempat kayak gini. Akhirnya aku suruh dia dulu yang mulai supaya aku perasaannya kayak agak-agak tenang dan supaya berani juga. Nah, ini akhirnya aku cobain. Agak serem nih.
Sedikit panik guys, tapi seger banget airnya di sini. Aduh, berani aku. Foto dari situ kali ya. Luas Kali Biru ini sekitar 6 meter dengan kedalaman 1 sampai 2,5 meter sih ini untuk tengah-tengahnya. Ini benar-benar hidden gem sih. Kalau kalian bisa free dive, aku saranin bawa alatnya ya, fins dan snorkel, karena ini asik banget kalau untuk free dive. Dan saranku lagi, kesininya siang, terus ramean guys, supaya suasananya itu terasa nggak mencekam. Kalau hari ini aku datangnya udah agak sore, terus kita cuman berdua aja sama Kak Daniel, jadi terasanya itu gelap dan suasananya agak mencekam, karena Kali Biru ini bener-bener di tengah hutan yang masih alami banget, yang dipenuhi pohon-pohon tropis gitu. Jauh sekali. Kali Biru Samares Biak ini tuh tipenya benar-benar sama seperti Danau Paisupok di Sulawesi. Walaupun ini ukurannya nggak terlalu besar seperti Danau Paisupok, tapi pesonanya ini luar biasa. Airnya tuh jernih sampai kita bisa melihat dasarnya ya, sangat jelas bahkan dari jauh. Tempat ini cocok banget buat berenang, berendam, free dive, atau sekedar duduk-duduk aja di tepi-tepi telaganya. Kadang warga sini datang cuman buat cuci muka atau isi ulang air, karena airnya kan bersih banget dan gak asin. Yang paling menarik, tempat ini belum banyak dikunjungi wisatawan guys, jadi kalau kalian datang ke Biak, jangan skip untuk datang ke sini. Kita udah puas banget mandi-mandi di sini, udah bolak-balik, lompat-lompat. Nggak terasa hampir sejam kita di Kali Biru ini. Terus cahayanya juga semakin gelap, jadi kita keluar menuju pantai Samares. Saya juga belum pernah nih, makanya pertama kali nih. Aku rencana mau pergi sih. Ke itu Kak, apa, Pulau K ya? Iya. Atual. Nah ini kita mau ke pantai Samares, jaraknya kayak cuman berapa, ada 1 kilo enggak ya dari telaga tadi ya, sekitar 1 kilo lah mungkin ya. Mungkin sekitar segitu. Tuh ombaknya kenceng banget. Pantai Samares ini punya deburan ombak sangat besar ya. Kita dari Kali Biru itu aja denger jelas nih ombaknya. Karena pantai ini tuh berhadapan langsung ke laut lepas Samudra Pasifik. Ombaknya tuh lihat tuh. Sampai berkabut. Dan gak ada orang, cuman kita aja. Gila. Lupa sudah bersih. Iya. Mari kita pulang. Kita lanjut pulang ke kota. Udah mandi di, itu tadi sebutnya Kali Biru juga ya Kak ya? Iya, Kali Biru Samares. Kali Biru Samares. Dan dia tuh deketan sama pantai Samares. Jadi tadi kita sekalian ke pantai juga. Dan ini soalnya kita udah sore ya datangnya. Ini di sini kalau mau cuci kaki dulu. Oh iya, bentar-bentar. Oke, pas. Cuci kaki di sini kita. Ya? Enggak. Yuk. Kita jalan pulang. Sudah sore. Sudah jam 5-an ya? Atau jam 5 lewat? Jam 5 lewat.
Jadi bisa dapat update, bisa dapat anggotnya. Kita langsung jalan pulang dan ini nanti kita pulangnya beda rute. Kurang lebih 1 jam juga perjalanan. Ini tuh sekitar jam setengah 6 ya. Kita nyampe kota sekitar jam setengah 7. Hari ini kita banyak nanjaknya ya? Iya, benar. Wow, hujan. Ya, beneran. Mudah-mudahan sepatunya nggak basah ya, guys. Nggak bisa dimasukkan ke jok. Joknya sudah penuh. Itu sudah. Kami menanjak, guys. Ini yang tadi karang-karang ya kalau nggak salah ya. Iya. Kakaknya turun saja deh. Oke, bisa, nggak apa-apa naik. Nggak apa-apa. Sudah biasa. Daripada. Yuk duluan. Ini nanjak banget. Udah gitu kerikil-kerikil. Jadi turun. Aduh. Plus hujan. Tuh suara ombaknya itu kedengeran sampai sini. Langsung termakan lemaknya nih. Ada. Yuk, let's go. Oke. Karena hujannya semakin deras, akhirnya kita berhenti. Berhubung ini masih area hutan, nggak ada pedesaan, nggak ada rumah yang bisa buat berhenti. Jadi kita berteduh di sini, mudahan nggak lama berhenti ya. Hujan kita guys, mau jalan bagaimana ini? Hujan, guys. Minum di tulang batu saja. Kita berlindung di sini. Kirain hujan lewat doang. Udah mulai reda guys, jadi kita langsung jalan aja. Karena kalau kita tunggu sampai berhenti banget, nanti takutnya keburu gelap. Karena ini hutan-hutan dan nggak ada satu orang pun yang lewat dari tadi kita berdiri di sini. Biasa kan jam segini kan, jam di Papua kan tergantung jam di Jayapura. Iya. Indonesia Timur kan jam Jayapura. Gitu. Jadi walaupun sudah jam 6, yang sebenarnya sudah harus gelap. Tapi itu tuh di Jayapura yang gelap. Kita di Biak masih terang. Masih terang. Iya. Oh. Jadi, Hujan jadi licin. iya. Jalannya licin. Mudah-mudahan. Wow. Ya mohon. Jauh lah pula. Kalau di video kelihatannya nggak terlalu terjal. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home. That's where you belong. Kita udah tiba di kota dan sebelum ke hotel ambil tas, kita mampir dulu makan karena lapar banget. Itu lagi tidak lanjut tadi kayak kopi. Sudah malam juga. Enak sekali tuh ke Kali Biru itu tadi bekal begitu kan, Iya. lepas mandi makan di situ Iya. tuh enaknya, atau makan di tepi pantai itu tadi sudah nikmat sekali. Tapi ada orang camping nggak sih di situ Kak? Di mana? Di pantai itu Ada. oh ya Ada. Biasa mereka bawa camping baru tidur bermalam gitu kan. Ada.
Setelah makan, aku ke hotel ambil carrier aku, lalu lanjut ke kampung Insrom. Ini diantar sama Kak Daniel. Ini tuh aku mau ke rumah temen yang aku kenal di pesawat yang namanya Kak Serlin itu. Jaraknya ya lumayan 20 menitan mungkin ya ke sana. Kayaknya tamu sudah pulang. Tamu di rumah. Gimana Bapak? Pulau Mopi ya dekat ke Sorong, tapi dia dekat Sorong, dari Sorong ke Pulau lebih dekat daripada dari Biak sini ke sana jauh. Oh. Tapi kalau dari Sorong ke Pulau itu dekat. Karena Tapi pulau itu masih masuk? Biak sini. Iya. Iya. Nah ini aku udah di rumah Kak Serlin, duduk-duduk di depan. Ternyata ini tuh rumah mertuanya Kak Serlin. Nah ini mertua laki-lakinya ngobrol dengan kita. Jadi malam ini aku akan menginap di sini. Oke deh guys, ini aku cerita-cerita dan videonya sampai sini dulu. Ikuti terus perjalananku keliling Indonesia Timur. See you again on next video. Bye-bye.